Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Kak Nina atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama kami di Lembaga Pelatihan Kerja Modern Arsitektur dan Teknologi dengan saya Septi Riani sebagai moderator untuk memandu kita semua di acara webinar Design Method by Ari Indra yang dipersembahkan oleh LP Connect. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah antusias meluangkan waktu dan mengikuti acara webinar kali ini. Pastikan teman-teman bisa mengikuti sesi acara ini sampai dengan selesai, karena materi kali ini bisa memberikan referensi dan menambah wawasan kita semua dalam berarsitektur. Rekan-rekan semua pastinya sudah tidak asing dengan Pak Ari Indra. Sedikit saya ingin men-sharing tentang siapa sih Pak Ari Indra ini. Beliau meraih gelar sarjana arsitektur dari Universitas Brawijaya Malang, Indonesia. Sebelum membentuk Abodai pada tahun 2006, ia bekerja sebagai arsitek arsis perencanaan di Singapura sejak tahun 1998 sampai 2005, di mana posisi terakhirnya adalah sebagai principal designer. Selain sebagai seorang arsitek, beliau juga aktif sebagai penulis dan dosen. Beliau telah menerbitkan 2 buku karya perusahaannya, yaitu Femme Fortune Press pada tahun 2014 dan Firmitas pada tahun 2017. Beliau sekarang mengerjakan sejumlah proyek sosial dengan sahabat seluruhnya. Pada tahun 1995 sampai 1996, beliau sebagai junior arsitek pada Building Investment Department Auto 2000 pada Astra International Jakarta, dan sejak tahun 1996 sampai 1998 sebagai junior arsitek di Ciputra Development Jakarta. Tahun 1998 sampai 2003 sebagai desainer Axis Architect Planner Singapura, dan pada tahun 2003 sampai 2006 sebagai principal designer di Arsitek Singapura juga, dan pada tahun 2006 sebagai founder Abodai sampai dengan sekarang. Nah, penghargaan yang didapatkan oleh Pak Ari Indra ini pada tahun 2002 sebagai Singapore Architecture Heritage Award with Exit Architect Planner for 66 Emerald Hill, dan pada tahun 2010 sebagai ER Emerging Architect 2010 Highly Recommended Project for Slide of Joy. Pada tahun 2014 sebagai mendapatkan awards di Hospitality for Hotel Morrissey, dan pada tahun 2015 sebagai pemenang ketiga Holcim National Award for Beranda Jakarta at Museum Nasional Indonesia. Beliau juga aktif sebagai kurotal pada tahun 2018 di Abodai Exhibition Galeri Saraswati Bandung. Dan pada tahun 2018 juga di bulan Mei, beliau juga aktif sebagai kurator di Indonesia Pavilion Venice Architecture di NEL. Dan pada tahun 2019 sebagai Kaum Mata Kancing Solo Painting Exhibition Iputu Swanjaya Kopi Kalya Jakarta. Saya ingin menyapa Pak Ari Indra dulu. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Pak Ari, sedikit pertanyaan nih sebelum memulai acara ini. Saya juga penasaran nih kan. Nanti kan kita akan mengulik nih seputar metode desain dari Pak Ari. Menurut Pak Ari, fondasi terpenting nih dalam mengembangkan metode desain di era revolusi industri 4.0 saat ini gimana ya Pak? Ya, sebenarnya saya paling bingung kalau disuruh menceritakan metode desain saya, karena saya selalu meng-approach desain saya dengan cara yang casual. Artinya tidak ada metode yang khusus, setiap proyek berbeda, sehingga tadi pertanyaan berikutnya juga jadi agak sulit buat saya jawab karena apa yang harus menjadi itu semua. Cuman saya pikir kalau memang saya harus menyatakan satu hal, ya kita semua, terutama arsitek, desainer, harus memiliki keterbukaan pikiran ya. Keterbukaan pikiran itu tidak bisa membatasi kita dalam hal apapun.
hal apapun bisa menjadi bagian dari desain kita, bisa menjadi titik berangkat dari desain kita, bisa membuat desain kita bagus, bisa menjerumuskan kita membuat desain yang jelek, dan itu semua adalah hal-hal yang sebenarnya adalah hal yang menarik di profesi ini, karena seperti kita nggak akan pernah tahu ya berikutnya kita kemana. Kita bisa merencanakan segala macam hal di profesi ini, tapi sebenarnya saya selalu percaya bahwa lebih 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 menyenangkan menjadi arsitek, lebih baik menjadi arsitek yang pas daripada menjadi arsitek yang terbaik. Tahu nggak apa bedanya? Arsitek yang pas itu artinya kalau pas ada proyek kita pas Gimana, Pak? dapat, pas orang lain nggak dapat pekerjaan kita pas dapat pekerjaan. Jadi itu rasanya lebih penting ya daripada menjadi arsitek yang terbaik. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ari atas pencerahannya. Ini menjadi motivasi bagi saya, arsitek muda dan rekan-rekan yang telah bergabung. Kalau begitu langsung saja Pak Ari untuk membawakan materinya. Kepada Pak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Septi. Materi saya kali ini juga akan sangat-sangat casual, gitu, gabungan antara ada sketsa. Saya tadi jadi agak minder karena pembukaannya kan tadi tentang BIM dan sebagainya. Saya adalah orang yang tuna teknologi, artinya mungkin karena saya terlambat masuk ke dalam teknologi, sehingga saya sekarang menyerah dengan apa yang saya bisa lakukan. Jadi nanti jangan diketawain ya kalau kemudian presentasi saya dan sebagainya itu campuran, ada gambaran tangan, ada video dan sebagainya. Karena menurut saya sebenarnya arsitektur itu adalah adalah sebuah pesta visual bagi pelakunya. Saya bisa langsung mainkan slide saya ya. Iya. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kota ini namanya Salatiga. Saya tinggal tidak di kotanya, tetapi saya tinggal di sebuah desa di dekat Salatiga, namanya Desa Kalilondo. Saya orang yang sangat visual, dan saya seperti dimanjakan dengan banyak hal di tempat saya tinggal ini, karena tidak banyak orang. Karena menurut saya orang sebenarnya adalah pengganggu visual yang sebenarnya kadang-kadang tidak perlu. Kemudian saya bisa melihat alam, saya bisa tinggal di tempat yang saya nikmati, yang saya bisa melakukan apapun yang selama ini mungkin hanya menjadi angan-angan untuk orang yang tinggal di kota besar. Saya bisa melakukan hobi saya, di samping saya bisa melakukan arsitektur yang saya sukai. Cita-citanya nanti suatu saat dibalik gitu ya, arsitektur akan menjadi hobi, kemudian pekerjaan saya akan pekerjaan yang lain. Karena menurut saya untuk menjadi arsitek itu yang penting sebenarnya don't take yourself too seriously gitu ya. Banyak arsitek yang merasa dirinya penting, banyak arsitek yang merasa dirinya paling hebat. Padahal dalam sebuah skala industri yang besar ya, arsitek itu sebenarnya kadang-kadang bukan apa-apa. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kita bukan orang yang paling hebat untuk menjawab semua persoalan. Sehingga menurut saya untuk menjadi arsitek yang baik, jadilah arsitek yang tadi itu, arsitek yang pas untuk menyelesaikan apa yang hadir di depan kita, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, untuk membuat sesuatu menjadi lebih bermakna dalam tanda kutip. Nah, saya kembali lagi, ini rumah tinggal saya. Jadi saya tinggal sendiri di rumah yang hanya cukup untuk saya sendiri, yang bisa saya bersihkan sendiri, yang bisa saya kotori sendiri, dengan halaman yang cukup buat saya untuk melihat alam. Saya tinggal di sebuah tempat yang kalau pagi saya masih bisa melihat alam berwarna emas. Dan menurut saya ini adalah sebuah privilege buat saya yang sebelumnya selama 25 tahun tinggal di kota besar, 25 tahun tergesa-gesa untuk berkejaran dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tiba-tiba saya bisa memiliki satu hari penuh untuk saya sendiri, untuk menikmati sekitar saya, dan ini sebuah spektakel visual yang mungkin tidak ada duanya yang saat ini saya sedang nikmati, dan kemudian
saya masukkan ke dalam hal-hal yang saya kerjakan. Uh, Langit di tempat saya masih biru, tidak seperti di Medan, tidak seperti di Jakarta. Di sini langit masih bisa bergerak dan saya masih bisa melihatnya bergerak karena tidak ada yang mengejar saya untuk meeting, tidak ada yang mengejar saya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bisa mengatur waktu saya sehingga saya punya banyak waktu berpikir untuk arsitektur yang sedang, akan, dan sudah saya kerjakan. Karena menurut saya itu menjadi hal yang penting dalam profesi ini. Saya tinggal di tempat di mana matahari masih seperti matahari, bukan kumpulan debu, bukan knalpot yang berkilau-kilauan terkena sinarnya. Di Salatiga matahari masih punya sinar yang indah, dan ini tidak jauh dari tempat tinggal saya, sehingga ini sangat-sangat saya syukuri saat ini karena di masa di mana orang harus berjarak dari orang lain, orang harus tidak boleh pergi kemana-mana. Ya inilah hal yang pas gitu. Saya memang tidak perlu pergi kemana-mana. Saya tidak perlu menjaga jarak dengan orang lain karena saya sudah berjarak dengan tetangga-tetangga saya yang sangat berjauhan di desa ini, sehingga saya punya waktu lebih banyak untuk berpikir tentang apa yang sudah saya lakukan, yang mungkin akan saya ceritakan di dalam slide-slide berikut ini. Jadi kalau ditanya metode desain saya apa, balik lagi saya bingung gitu ya, karena saya selalu membuat apa yang dibutuhkan. Saya selalu melakukan apa yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi saya ambil contoh terdekat sebenarnya adalah rumah saya, yang dari dulu saya bermimpi untuk punya rumah yang tidak terlalu besar, tapi setiap sudutnya bisa berguna. Kemudian saya bisa membersihkan rumah saya sendiri tanpa ada pembantu, dan saya bisa melakukan apapun tanpa harus pergi jauh. Tapi saya tidak suka tinggal di apartemen, karena menurut saya kaki saya harus menapak ke tanah untuk bisa merasakan hidup di dunia ini. Nah, jadi yang menarik adalah pada saat saya pindah ke kota ini, pindah ke desa ini, saya disuguhi oleh dua mungkin sepasang ya rumah tua yang seperti sudah menunggu untuk saya tinggali. Jadi daripada berlama-lama mendesain rumah baru, saya berpikir untuk bagaimana mewujudkan rumah yang saya cita-citakan selama ini, yang saya bisa tinggali tanpa harus repot untuk merawatnya. Jadi dengan cara yang gampang, sebenarnya saya hanya membuat sebuah lingkaran di tengah-tengah yang menjadi ruang inti rumah saya. Untuk orang Jawa, di daerah tengah rumah itu adalah daerah yang paling sakral. Sehingga kalau Anda perhatikan, zaman dulu orang pada saat mereka menghuni rumahnya, mereka harus mengatur furniture-nya, meja dan sebagainya. Saya ingat ibu saya melakukannya. Mereka selalu mengatur furniture itu di sekeliling ruangan dan tengahnya dibiarkan kosong gitu ya, karena tengah itu adalah bagian yang penting. Buat saya hal yang penting dalam hidup saya adalah tidur gitu ya, karena saya menikmati waktu tidur saya, sehingga saya meletakkan aktivitas tidur itu tepat di tengah-tengah. In the contrary gitu ya, kalau orang Jawa biasanya tengahnya kosong, kalau saya justru malah tengah itu menjadi aktivitas yang untuk saya paling penting, yaitu aktivitas tidur. Kemudian saya dikelilingi oleh aktivitas-aktivitas yang saya sukai dan saya perlukan. Ada kamar mandi, ada dapur, dan sebagainya. Dan selebihnya adalah fasilitas-fasilitas yang saya pakai as and when saya membutuhkannya. Jadi ini ada ruang musik, saya katakan ruang musik, tempat saya bisa bernyanyi-nyanyi, bukan di kamar mandi. Kemudian ada ruang kerja, kemudian ada ruang makan, dan ada ruang duduk. That's it. Rumah saya hanya terdiri dari satu nukleus dan 4 sudut yang semuanya bisa saya gunakan dengan sangat efisien. Jadi ini adalah sebuah renovasi rumah kayu yang saya lakukan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai manusia modern tentunya, bahwa saya harus tinggal di tempat yang
tetap terkoneksi dengan dunia luar, mungkin melalui internet, melalui TV dan sebagainya, tapi juga saya tetap harus bisa menikmati rumah ini sebagai sebuah rumah di desa dengan segala keterbukaannya. Sehingga kalau diperhatikan, saya tidak punya korden, saya tidak punya pembatas antara rumah dan ruang luar saya. Dan memang bentuk lingkaran adalah bentuk yang sangat saya sukai. Ya. Nggak tahu kenapa. Ini sebuah meja yang saya foto di daerah Magelang, sebuah meja antik yang bentuknya lingkaran, dan dalam lingkaran ini pusatnya adalah seorang penari wanita Jawa kuno yang menari dengan lukisannya menurut saya sangat indah. Sekitarnya ada ukiran tembaga, kemudian yang di ujung sebelah kanan itu ada kayu. Menurut saya bentuk lingkaran selalu menunjukkan sebuah kesempurnaan yang kita akan selalu kembali ke titik semula, Sehingga saya juga mengibaratkan bahwa perjalanan saya berarsitektur ini juga seperti itu gitu. Pada suatu saat saya harus berada di mana, tapi akhirnya pada satu titik saya akan kembali ke titik mula saya. Dan bentuk bulat, lingkaran memang bisa ditemukan, bentuk-bentuk geometris yang basic ini bisa ditemukan bahkan di bangunan-bangunan yang berusia tua. Ini sebuah objek sumur di Ubud yang saya temukan, dan bentuknya adalah lingkaran yang sempurna, dan orang bisa berkeliling di sekitarnya sebelum mereka mengambil air. Ini adalah beberapa hal-hal visual yang kemudian banyak mempengaruhi apa yang saya lakukan sekarang dan mungkin akan datang. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau dibilang kemudian metode desainnya apa gitu, saya selalu mendekati semua permasalahan dengan sangat casual, sehingga pada saat saya membangun rumah ini pun saya tidak berbekal apapun, tidak berbekal gambar, tapi kalau diperhatikan di sebelah kiri, saya langsung letakkan gambarnya di lantai yang waktu itu aslinya adalah lantai tanah. Saya letakkan gambarnya di situ supaya tukang bisa memahami dan saya bisa merasakan ruangannya langsung tanpa harus mengira-ngira dengan skala dan sebagainya. Dan memang ini kemudian menjadi hal yang paling langka, sangat langka untuk arsitek masa kini, karena menurut saya arsitek saat ini terlalu berjarak dengan karyanya, dengan objeknya. Jaraknya jauh sekali, gitu. Jadi mereka harus mereka mengerjakan dengan komputer, jadi tentunya mereka memerlukan mouse, mereka memerlukan screen, kemudian dari situ baru di print kemudian baru dikasih ke tukang, dari tukang baru kemudian dibangun, dan menurut saya proses itu membuat tidak ada sentuhan personal di karya-karya kebanyakan arsitek saat ini termasuk saya. Sehingga pada saat saya membuat rumah ini, saya memutuskan untuk mendekatkan jarak saya dengan karya saya, sehingga saya memutuskan untuk langsung membangunnya dengan langsung dari gambar yang ada di tanah seperti yang Anda lihat di kiri ini. Ini rumahnya, sehingga ya rumah sederhana, terbuka, dengan kaca yang tidak ada kordennya, sehingga kalau malam saya bisa melihat keluar. Dari luar pun ya orang tidak bisa melihat ke dalam karena ini ada di dalam sebuah halaman yang cukup luas gitu. Dan menurut saya ini adalah upaya saya untuk berbicara dengan sekitar saya tentang bagaimana arsitektur saya nantinya harus seperti yang akan saya bayangkan. Begitu. Di samping tidur, makanan juga penting buat saya, karena kemudian di tempat ini saya memiliki waktu untuk mengembangkan kemampuan baru yang selama ini saya hanya inginkan, tapi saya tidak punya waktu. Saya suka membuat kue, saya suka membuat cookies, dan menurut saya cookies dan kue adalah engineering yang tidak ada duanya gitu ya, karena kalau Anda salah menakar gula misalnya, kemudian nanti kuenya tidak akan berkembang dengan sempurna karena gula ternyata memiliki nitrat yang membantu kue untuk mengembang. Kemudian kalau raginya salah, ruang-ruang di dalam kue itu juga tidak akan mengembang, dan ini kan engineering sekali ya. Beda dengan masak. Masak itu adalah sesuatu yang sangat spontan,
yang kita bisa menambahkan minyak wijen, kita bisa menambahkan kecap, kita bisa menambahkan garam sampai terasa benar-benar enak. Kalau baking kue, kalau bikin cookies tidak bisa seperti itu karena membuat kue adalah sebuah pengetahuan tentang skala dan ukuran menurut saya yang akhirnya membuat kita tetap mendekatinya secara casual tapi melakukannya dengan serius. Ini seperti saya bilang tadi gitu ya. Arsitek sebaiknya don't take themselves too seriously, tapi pada saat melakukan sesuatu kerjakanlah secara serius gitu ya. Jadi eksplorasi dengan makanan menjadi sesuatu yang sangat penting di tempat tinggal ini karena saya tinggal berdekatan dengan alam sehingga kadang-kadang kemudian singkong goreng pun menjadi sebuah objek yang menarik untuk diamati sebelum dimakan dan ini membuat saya kembali ke masa kecil saya di mana makanan menjadi sesuatu yang istimewa karena pada saat kita tinggal di kota besar kita dimanjakan dengan banyak pilihan, kita dimanjakan dengan terlalu banyak noise dalam hal musik, dalam hal visual, dalam hal makanan, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa merasakan enaknya jenis-jenis makanan tertentu yang dulu mungkin pernah kita nikmati. Saya contohnya ya, saya punya tempat di mana ada penjual dawet yang sangat enak sekali gitu dan setelah 20 tahun saya kembali ke tempat itu dan dawet itu menjadi tidak enak gitu ya. Ya bukan dawet itu berubah rasa menurut saya, tetapi karena saya sudah terlalu lama dimanjakan dengan rasa-rasa lain yang lebih istimewa dari itu sehingga saya tidak menghargai rasa dawet yang sederhana. Sehingga di tempat di tempat tinggal saya ini saya kembali dengan singkong, saya tetap membuat cookies dan sebagainya. Dan singkong ini kenapa saya pasang fotonya di sini karena saya membawa memori saya terhadap satu hal. Menjelang kepindahan saya ke kota Salatiga, saya terlibat dalam sebuah proyek sederhana di Boyolali yang setiap ke sana itu suguhannya adalah singkong goreng gitu ya. Dan menurut saya singkong di sana adalah paling enak karena kata orang singkong yang enak adalah singkong yang tumbuh di tempat yang udaranya panas dan kering dan Boyolali adalah tempat yang udaranya panas dan kering dan ini sebuah tempat ibadah yang sederhana di Boyolali yang waktu itu saya kerjakan atas permintaan tolong seorang teman yang sering melakukan sholat di tempat ini dan kami sangat prihatin melihat tempat ini yang sudah jauh dari layak dan akhirnya kami putuskan untuk memperbaiki tempat ini dengan cara yang sederhana karena letaknya cukup jauh. Kalau ke sana harus pakai Google Map, kemudian tidak mudah untuk menemukan tukang yang tepat di sana sehingga mengapproach proyek ini harus dengan cara yang sangat rileks karena kita tidak boleh berharap jadinya seperti apa, kita hanya bisa mengarahkan dan menunggu apa yang terjadi di ujung sana. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada pemilik tanah wakafnya, saya akan bantu, tapi saya hanya membantu dari jarak jauh. Mohon bisa dibantu supaya bisa menghasilkan apa yang saya bayangkan. Dan dia memperbolehkan saya melakukan itu, tapi dia menulis tulisan ini Al-Ma'arij, dia bilang silahkan Pak dibantu, saya cuma pengen supaya nama surau ini nanti menjadi Al-Ma'arij gitu. Artinya apa Pak Al-Ma'arij ya? Artinya adalah yang terbang tinggi, yang menuju ke atas. Semacam itu saya lupa. Jadi saya kemudian bekerja dari jarak jauh, mengendalikan tukang-tukang yang semuanya berasal dari desa, dari Boyolali, dan hanya dikendalikan oleh WhatsApp dan dengan material yang sangat terbatas. Sehingga yang terjadi di sini ini bukan desain. Ini adalah penyelesaian masalah sebenarnya. Bagaimana kami kemudian berupaya untuk menutupi rangka-rangka atap yang sebenarnya terbuat dari kayu yang tidak cukup bagus. Sehingga kayunya itu warnanya jelek, kemudian harus disambung, sehingga apabila diekspos seperti rencana semula menjadi tidak menarik, sehingga mau tidak mau akhirnya harus ditutup dengan lapisan gypsum yang kebetulan disumbangkan oleh salah seorang dari donatur yang kami punya.
Sehingga untuk menutup gypsum itu saya tidak bisa mendesain bermacam-macam karena hanya dari WhatsApp, sehingga pesan saya hanya satu, tolong ditutupi kayunya yang jelek, tapi yang ada lubang cahayanya jangan ditutup, gitu ya. Sehingga ini hasilnya seperti ini. Mengendalikan dari video call dan dari WhatsApp itu sesuatu yang memerlukan keahlian tersendiri dan memerlukan kesabaran tersendiri. Dan saya cukup puas. Saya sudah lama sebenarnya tidak ke tempat ini, bahkan setelah jadi pun saya baru sekali ke musola ini, tapi sudah dipakai, sudah dimanfaatkan oleh penggunanya. Kemudian ada beberapa foto yang saya ambil dari Instagram, dari internet. Ada teman-teman yang berkunjung ke sana memotret musola ini. Ada yang memotretnya dengan drone sehingga terlihat bagaimana konteks musola ini dengan sekitarnya. Dan memang tempat ini kemudian tetap dinamakan musola supaya tetap bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat untuk tidak hanya beribadah tapi juga untuk berdiskusi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ini pemiliknya, ini pemilik tanah wakafnya. Sayang sekali akhir tahun 2020 yang lalu beliau baru saja meninggal karena sakit tua, tapi beliau sering bisa ditemui duduk di depan musolanya sambil, ya mungkin dia bangga ya punya musola yang cukup berbeda dibanding musola lain di desanya. Jadi ini cerita awal tentang bagaimana sebenarnya bekerja dengan keterbatasan, dan keterbatasan itu banyak sekali ya. Ada keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, keterbatasan dana dan seterusnya. Dan itu yang harus selalu kita hadapi karena justru menariknya bekerja di keterbatasan itu adalah pada saat memang kita tidak punya daya untuk mengkontrol semuanya. Saya percaya arsitek yang baik justru adalah yang bisa bekerja pada saat keterbatasan. Kalau dananya tidak terbatas, site-nya bagus, kemudian kliennya menurut saya seharusnya semua arsitek bisa membuat hal yang bagus gitu ya. Tapi kalau semuanya serba terbatas dan tetap bisa menghasilkan hasil karya yang menarik, nah itu menurut saya tantangannya di situ. Jadi kembali lagi ke bentuk yang selalu mengintrik saya, membuat saya terangsang, itu adalah selalu ada di mana-mana bentuk-bentuk yang soft edges, yang bulat. Ini sebuah tempat di Aceh kalau nggak salah, Taman Sari Gunongan, yang tidak ada sudut-sudut yang keras di bangunan ini. Mungkin karena dulu tempat ini diperuntukkan untuk istri sang raja untuk bermain-main gitu ya. Jadi mungkin putri zaman dulu kan kulitnya sangat delicate gitu ya, tidak boleh kena luka, tidak boleh kena sudut yang tajam, sehingga bahkan tempat bermainnya pun dibuat semuanya dengan soft edges, sudut yang membulat dan sebagainya supaya sang putri tidak terluka gitu ya. Dan kenapa saya kemudian punya foto kue pancong, jadi ini juga menarik. Jadi lagi-lagi makanan kemudian memegang peranan yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Tidak untuk mengatakan dalam hidup berarsitektur ya, mungkin seperti kayak dipas-pasin, tapi memang kemudian kunjungan ke Taman Sari Gunongan itu tadi kemudian dilanjutkan dengan membeli kue pancong. Ini dilakukan pada saat kami sebagai sebuah tim dipercaya untuk mewakili Indonesia di Venice pada saat kami mengerjakan pavilion Indonesia di sana. Jadi dari kue pancong itu kemudian kami ingin membuat sesuatu yang ringan. Artinya cost adalah sebuah kendala yang besar karena apabila kita harus membangun sesuatu yang dibawa dari Indonesia, kita nggak mungkin membawa rumah kayu dari Indonesia, kita nggak mungkin membawa Taman Sari Gunongan ke Italia dan sebagainya karena biaya akan sangat tinggi. Sehingga ide awalnya adalah bagaimana membuat sebuah bangunan dari media yang sangat tipis, kertas, kain, dan itu seperti kue pancong gitu, yang dalamnya lembut, terus habis itu luarnya keras, dan ada space di dalamnya yang terjadi karena ketidaksengajaan. Dan ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah instalasi dengan kolaborator yang saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih pintar dari saya. Jadi ini adalah 2 studio yang membuat desain
dari kue pancong ini menjadi sesuatu yang menarik berbahan kertas. Jadi itu juga tips and trick gitu ya, bagaimana dalam profesi ini sebenarnya kita tidak boleh bekerja sendiri, dan kalau bisa kita harus mencoba untuk dikelilingi oleh orang-orang yang lebih pintar dari kita. Sehingga kenapa? Sehingga kita kelihatan pintar, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nah, dan ini salah satu contoh bagaimana sebuah kolaborasi bisa menghasilkan sesuatu yang menarik untuk Pavilion Indonesia, Pavilion Kue Pancong, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah apa namanya, tisu toilet yang paling besar sedunia karena materialnya dari kertas. Tapi sebenarnya ini intinya adalah ingin menceritakan itu tadi, menceritakan bagaimana orang di Indonesia, di Pulau Jawa menganggap bahwa kekosongan dalam sebuah ruangan justru adalah the ultimate power di dalam sebuah konstelasi alam. Dan ini membawa message itu, bagaimana kosong di tengah kertas yang besar itu tadi justru sebuah kekuatan yang hanya bisa dirasakan pada saat kita berada di dalamnya. Dan kita mempermainkan bayangan, kita mempermainkan cahaya. Ini hutan karet di dekat rumah saya di Salatiga, dan bayangan selalu menjadi satu hal yang menarik yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah karya arsitektur instalasi yang menjadi seperti ini, yang kemudian kalau dinikmati orang harus masuk ke tengahnya untuk mendengarkan suara, untuk merasakan bagaimana kekosongan itu sebenarnya memiliki energi yang mencengkeram kita pada saat kita berada di tengah-tengahnya. Ini video bagaimana kami membuat instalasi itu. Menarik sekali bahwa ternyata instalasi yang sederhana, yang sangat delicate, ternyata harus dibangun dengan kepresisian yang sangat tinggi untuk bisa mempertahankan kesannya yang ringan, kesan yang memiliki bobot, sehingga untuk itu tetap tidak seperti yang kami bayangkan ya, harus memiliki alat-alat yang cukup canggih untuk bisa membangun pavilion ini. Dibangun selama 2 bulan. Sebenarnya pavilion ini tidak memakai material berat sama sekali, karena kertasnya dijahit, jadi semuanya dijahit tangan untuk mempertahankan delikasi dari delikatan sifat kertasnya yang sangat rapuh. Jadi semuanya dijahit sebelum digantung untuk menguasai ruangan yang menjadi tempat Pavilion Indonesia saat ini. Nah, ini Pavilion Indonesia 2018 di Venice Biennale. Cerita berikutnya masih kue pancong, gitu, karena ini adalah salah satu kue yang juga saya sangat gemari, dan kue ini kebetulan berbentuk lingkaran tidak sempurna, semi-circular kalau dalam bahasa keren arsitekturnya, yang kemudian akhirnya banyak berfaedah pada saat kita menemukan keterbatasan di proyek-proyek kita, terutama di Jakarta yang site-nya mungkin terbatas, kecil, dan harus tetap mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Jadi ini sketsa dibuat November 2015 pada saat kami pertama kali mendapatkan penugasan untuk membuat sebuah bangunan untuk BNI 46 di tanah yang sangat sempit. Itu tanah luasnya 4,5 hektar tapi menyempit sehingga dia memanjang, dan ujungnya adalah salah satu-satunya tempat di mana kita bisa membuat bangunan itu. Karena arah hadapnya di belakangnya adalah perkampungan, sehingga kami memilih untuk menghadapkan bangunan ini ke depan, sehingga kami memilih untuk menggunakan bentuk semi-circular itu menjadi denah utama bangunan ini. Dan ini juga menjawab kebutuhan shading, karena bangunan ini terletak menghadap ke arah barat, sehingga dari semi-circular tadi bentuk itu kami permainkan, sehingga setiap 4 lantai dia memiliki alternate diameter, sehingga setiap 4 lantai dia mengecil 1,2 meter, setiap 4 lantai dia membesar 1,2 meter, sehingga di beberapa bagian bangunan, seperti nanti akan saya tampilkan di tampaknya, dia akan membentuk shading yang akan mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Jadi kalau potongannya seperti ini, si kue pancong tadi. Nah,
diwujudkan dalam denah adalah seperti ini, sehingga satu sisi adalah akan menjadi ruang kerja yang akan digunakan oleh divisi-divisi dari BNI 46. Kemudian di sisi lain menjadi sekumpulan area servis yang harus memenuhi kaedah-kaedah untuk bangunan tinggi dengan grade A. Nah, ini kalau dilihat kenapa ada void di depan di ruang kerja itu, karena sebenarnya untuk di daerah Pejompongan di mana bangunan ini berada, kami memiliki batasan KLB yang sangat rendah 2,4, sehingga tapi dari pemilik bangunan menginginkan untuk bangunan ini bisa menjadi setinggi-tingginya, sehingga untuk mengakali kekurangan dari koefisien luas bangunan tadi, kami harus mengurangi lantai-lantai di setiap alternate floor, sehingga kami bisa menambahkan 2 lantai di atas untuk menggenapi lantai bangunan ini menjadi 30 lantai. Bangunannya seperti ini, dari arah belakang terlihat bagaimana si bentuk semi-circular tadi, lantainya tadi, yang berubah setiap 4 lantai, jadi berubah dari 0 menjadi 1,2, jadi 1,2 lagi, dan seterusnya, sehingga dia seperti keluar masuk begitu, untuk memberikan shading dari arah barat, dari arah matahari. Ini tampaknya, menurut saya, itu tadi, saya mungkin di sini sekarang sedang bercerita tentang kue pancong gitu ya, tapi pada saat saya membuat bangunan ini sebenarnya tidak ada kesadaran apapun bahwa ini akan menjadi bentuk seperti apa gitu, karena seperti itu tadi selalu didasarkan pada kebutuhan, apa yang diperlukan, apa yang sedang ada di benak kami, apa yang sedang kami sukai dan sebagainya, sehingga pada saat bangunan itu akhirnya jadinya seperti ini, kemudian diinterpretasi orang sebagai sebuah tunas bambu, ya nggak apa-apa gitu ya, karena menurut saya justru malah bangunan yang menarik adalah bangunan yang justru mendatangkan banyak interpretasi pada saat orang melihatnya untuk pertama kali. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata di brosur BNI, bangunan ini disebut sebagai tunas bambu besar yang melambangkan pertumbuhan BNI sebagai sebuah bank nasional yang akan menjadi bank multinasional. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya lihat bukan bambu juga, karena beberapa saat lalu kalau saya makan coklat Kinder Bueno, ini mirip juga dengan coklat Kinder Bueno ya, tapi semoga di webinar ini tidak ada orang dari BNI, sehingga tidak ada yang menyampaikan bahwa ternyata bangunannya lebih mirip dengan Kinder Bueno daripada bambu. Tapi menurut saya, bukan karena saya arsiteknya, tapi yang menarik dari bangunan ini adalah bagaimana kami mencoba untuk memberikan alternatif terhadap cookie cutter high rise yang ada di Jakarta. Karena biasanya bangunan tinggi itu selalu dikaitkan dengan efisiensi, sehingga efisiensi selalu dikaitkan dengan floor plate. Dan floor plate yang berulang sebenarnya adalah kunci dari efisiensi tentunya. Dan bangunan ini mencoba untuk menawarkan hal lain yang kalau dilihat dalam skala kota juga jadi menarik gitu, karena tiba-tiba kemudian ada bentuk lain yang sebenarnya berasal dari kebutuhan, tapi kemudian berdiri di antara bangunan-bangunan lain yang semuanya berbicara tentang efisiensi gitu. Nah, ini kue pancong yang kedua. Tapi kadang-kadang tidak sekomplikated itu juga, karena pada saat kita berbicara tentang kebutuhan dan di situ tidak ada kertas, ya yang bisa kita lakukan ya kita memetik ranting dan kemudian menggambarkan siluetnya di tanah, dan itu yang kita sepakati. Itu yang kami lakukan sebenarnya ini pada saat kami mencoba merenovasi musola yang kebetulan ada di dekat rumah saya dan memang memerlukan penanganan karena atapnya sudah bocor parah pada saat musim hujan, sehingga saya mengusulkan bagaimana kalau bangunan ini kita renovasi. Tantangan terbesar adalah bahwa mereka tidak mau membuang si mustoko itu yang puncak masjid yang di foto sedang dipindahkan itu, karena mereka memiliki attachment terhadap mustoko itu, dan seperti yang menjadi niat saya bahwa saya selalu ingin membuat masjid dengan paradigma baru tanpa kubah dan sebagainya. Di sini terpaksa harus dinegosiasikan karena mustoko tidak boleh dibuang. Tapi nggak apa-apa. Itu sebuah keterbatasan yang kita harus kita siasati, yang harus kita jadikan sebuah kesempatan baru untuk bagaimana mencoba bahwa oke, masjid boleh mempunyai bawang di atas, tapi bisa juga tampil dengan wajah yang baru. Jadi kemudian selama 3 bulan proses ini berjalan,
kami menganggap bahwa ini menjadi bagian penting yang harus dipasang lagi di musolanya. Nah ini setelah jadinya, jadi atapnya baru, mustokonya lama tapi dengan wajah baru karena ada sentuhan atap yang sengaja dibuat dengan gaya kontemporer yang kalau ditanya kenapa Mas ada atapnya, kan kalau mustoko biasanya paling atas. Ya Pak, karena mustoko ini usianya sudah tua sehingga harus kita naungi supaya dia lebih terlindung dan selesai permasalahannya. Nah, ini bagian dalamnya dengan atap yang tinggi, jadi dari musola yang hijau tadi kemudian kemudian sekarang menjadi tempat yang layak untuk tempat ibadah. Dan ini semuanya tidak berdasarkan happy go fancy, artinya saya pengen apa dan sebenarnya tidak, tapi semua berdasarkan kebutuhan. Jadi kenapa ada celah di atapnya? Karena mereka tidak mau menggunakan AC. Kenapa kemudian ada tonjolan di depan itu? Karena mereka ingin meletakkan toren di bawah atap. Kemudian kenapa mihrabnya off center gitu? Karena sebenarnya kalau di sebelah kanan itu di bawah itu ada sungai. Nah di situ ada tempat yang tidak layak untuk dijadikan atasnya dijadikan mihrab, sehingga kebetulan sekali karena mihrabnya terletak agak serong di sebelah kiri, hampir berpotongan lurus dengan puncak bangunannya. Sehingga karena dia letaknya di kiri dan kemudian karena dia tidak terhalang apapun di atasnya, sehingga saya mencoba memainkan bayangan sehingga kaligrafinya tidak mentah-mentah sesuatu yang tertulis di dinding, tapi sesuatu yang ditulis oleh matahari dan lampu tentunya di malam hari. Seperti itu. Ini proyek berikutnya yang juga menarik. Jadi sepertinya pemiliknya ada ikut di webinar ini karena tadi saya minta izin dan memberikan link untuk webinar ini. Jadi sebenarnya rumah ini menjadi menarik karena pemiliknya menghubungi saya di media sosial dan meminta tolong apakah ada solusi untuk merenovasi rumahnya yang sekarang sudah dalam kondisi yang harus segera direnovasi, dan juga karena ada challenge, ada bau dari hewan ternak yang selama ini dipelihara di sebelah kiri rumah tersebut dan tidak boleh dibuang oleh bapaknya karena ternak itu adalah menjadi bagian dari hidup sehari-hari bapaknya. Nah itu harus kita hormati. Kita tidak boleh membuang hal-hal yang kalau arsitek harus dibuang karena jelek gitu, tapi menurut saya nggak boleh karena menurut saya itu justru harus dijadikan cerita dari proyek ini dan dijadikan titik berangkat, sehingga waktu itu saya berpikir menghilangkan bau itu caranya bagaimana ya. Satu-satunya cara yang paling mudah adalah dengan membuat sirkulasi udara menjadi lebih lancar di rumah ini, dan tentunya menjadi hal yang sangat sulit ya karena program ruangnya ketat, kemudian bukaannya juga terbatas, sehingga salah satu yang kami lakukan bersama-sama dengan pemiliknya yang juga seorang bekas mahasiswa arsitektur adalah membuat bukaan-bukaan yang cukup banyak dan pergerakan udara dibantu dengan turbin-turbin udara yang biasa digunakan di pabrik, sehingga kenapa kami menampilkan rumah ini rumah multi turbin. Rumah ini adalah tentang sebuah performa sebenarnya, tentang bagaimana sebuah keluarga dengan segala keterbatasannya menginginkan untuk hidup di rumah yang lebih baik. Tidak semua orang punya privilege untuk pindah dulu ke rumah yang lain pada saat membangun rumahnya yang sekarang. Enggak semua. Tidak semua orang punya privilege untuk memakai material yang baru untuk membangun rumahnya. Tidak semua orang punya privilege itu, sehingga kita harus bergerak dalam koridor yang menurut saya sangat menarik, sehingga membangun rumah ini menjadi sebuah pengalaman bagaimana satu keluarga bisa bertahan hidup di rumah ini selama rumah ini dibangun. Dan ini adegan 4 bulan yang lalu kalau tidak salah diambil fotonya oleh Muji, pemilik rumahnya. Pada saat atapnya dibongkar, mereka tetap harus tinggal dalam rumah. Kemudian kalau diperhatikan lantainya di sebelah kiri itu adalah sisa-sisa proyek yang dipotong sedemikian rupa supaya bisa menjadi bagian perkerasan dari lantainya dan bisa dibuat menjadi lebih bersih dari rumah sebelumnya. Ini beberapa sketsa saja bagaimana caranya supaya si turbin itu bekerja, dan rupanya sudah dites oleh pemilik rumah
dengan dikasih asap bawahnya untuk membuktikan bahwa angin bisa bergerak ke atas. Total akan ada 4 turbin, yang satu untuk area memasak, satu untuk area tengah, satu untuk area kandang, satu lagi untuk area kamar mandi. Sekarang baru dibangun 3 turbin, menyusul bertahap. Dan ini ruang-ruang di bawah turbin. Kalau nggak salah ya Mujia, ini ruang-ruang di bawah turbin yang akan membawa udara naik ke atas, sehingga semuanya ditinggikan, kemudian ruang-ruang bukaannya dibuat sedemikian rupa. Anda tentu bisa melihat hal-hal yang tidak rapi dan sebagainya, tapi menurut saya itu adalah sebuah spontanitas kekayaan yang membuat proyek yang selalu saya approach dengan cara casual ini bisa tampil dengan casual juga gitu. Dan ini adalah bagian atapnya di mana turbin-turbin itu kemudian menembus area ruang jemur, menembus area ruang memasak di belakangnya. Saya sudah bilang sebenarnya ke pemiliknya, turbinnya kurang besar, karena kalau dari kacamata arsitek kayaknya skalanya salah. Tapi kemudian saya ingat lagi, proyek ini tidak tentang skala, tidak tentang ukuran, ini adalah tentang spontanitas, bagaimana kemudian orang bergerak dalam segala keterbatasannya, membangun sesuatu yang berguna. Jadi, oke, sejauh turbin ini berguna, menurut saya itu udah lebih dari cukup. Jadi ini fotonya pemilik rumah, bagaimana rumah itu sekarang tampil. Sepertinya belum selesai 100%, masih akan ada tambahan-tambahan terus, prosesnya masih berjalan, turbinnya sudah bekerja, dan saya rasa ini akan menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk pemiliknya. Coba kalau dibandingkan dengan awalnya tadi, sekarang bahkan Muji sudah berinisiatif untuk memperkeras gang di depan rumahnya. Sebentar lagi fasadnya juga akan diperbaiki dan ya, akan menjadi rumah yang lebih baik dan lebih nyaman ditinggali oleh keluarganya. Sehingga nanti kalau rumah itu sudah jadi, ayah tetap bisa menyimpan hewan ternak di dalam rumah. Tentunya di kandang baru yang nanti akan diletakkan di bagian bawah rumah, karena sekarang rumahnya semuanya bagian kiri dibuat berpanggung, dan sirkulasi udara akan menjadi lebih baik supaya tantangan bau yang selama ini mengganggu baik keluarga ini dan tetangganya akan berkurang. Gitu. Sampai di sini, apakah saya masih boleh lanjut, Septi, atau sudah selesai waktunya? Saya masih ada beberapa slide lagi sebenarnya. Boleh Pak, silakan. Boleh ya, ya, karena kayaknya terlalu banyak ini kalau saya disuruh cerita. Ini cerita berikutnya juga, bagaimana keterbatasan kemudian menjadi ide besar pada sebuah karya. Jadi kalau Anda semua ingat tahun lalu akhir tahun ada sayembara bangunan ikonik di Labuan Bajo gitu. Nah, ini orang Indonesia banget gitu ya, bahwa di tempat yang indah harus dibangun bangunan ikonik supaya kita bisa selalu berfoto dengan gambar hati, kita bisa selalu berfoto dengan tulisan love, kita bisa berfoto dengan gembok-gembok yang ditaruh di pagar dan sebagainya. Padahal menurut saya Bajo sudah sedemikian indahnya gitu ya. Dan Bajo yang sudah sedemikian indah itu dibuat bangunan seindah apapun tetap akan kalah dengan alamnya. Sehingga di proyek ini yang saya berkolaborasi dengan Hermawan Dasmanto, arsitek idola saya dari Surabaya, kami berpikir untuk membuat sebuah bangunan yang ikonik dalam kacamata masyarakat awam, tapi juga berfungsi. Kami ingin membuat bangunan infrastruktur. Anda mungkin ingat ya bahwa Palembang itu di samping terkenal dengan pempeknya juga terkenal dengan jembatan Ampera. Dan jembatan Ampera itu dibuat dengan mindset membuat infrastruktur, bukan membuat tugu, bukan membuat bangunan ikonik. Dan saya percaya bahwa bangunan yang bisa berfungsi dengan baik untuk banyak masyarakat akan menjadi bangunan yang ikonik. Sehingga kemudian kami bergerak mencari isu apa yang bisa membuat bangunan ini nantinya berguna bagi masyarakat sana. Jadi Anda mungkin semua tidak tahu ya bahwa Bajo yang sedemikian indah itu sulit mencari air tawar. Sumurnya sangat dalam. Kedalaman bisa mencapai ratusan meter hanya untuk mendapatkan air bersih. Ada semacam idiom di sana bahwa Bajo itu seperti kehausan di surga dunia gitu, karena air tawar susah,
setiap tahun selalu ada proyek pemipaan, tetapi yang terjadi memang hanya pipa, tidak ada airnya gitu, karena uang miliaran itu pun rupanya tidak cukup, karena yang dikorupsi sekian persen, kemudian dijadikan pipa sekian persen, yang dibuat sumur udah habis gitu ya, sehingga setiap tahun proyek-proyek pemipaan di Bajo untuk mendapatkan air bersih itu selalu menjadi hal-hal yang tidak jadi. Sehingga konsep sayembara kami sebenarnya adalah untuk membuat sebuah kincir angin, turbin angin, yang bisa memompa air dari dalam tanah, dari kedalaman ratusan meter itu tadi. Lokasi bangunan ini akan menjadi sangat menarik karena terletak di bukit yang tertinggi di Bajo, bisa dilewati oleh pesawat pada saat mereka akan mendarat di Bajo, sehingga semua orang akan bisa melihat bangunan ini. Sehingga kincir angin, turbin angin menjadi tokoh utama dari bangunan ini. Sementara bangunannya sendiri akan menjadi apa namanya secondary item yang sebenarnya tidak boleh menonjol. Sehingga ide kami membuat bangunan infrastruktur berbentuk turbin ini membuat bangunan ini akhirnya dipilih menjadi pemenang pertama waktu itu. Sekarang sedang dalam proses DED untuk dibangun pada tahun 2022, tentunya dengan segala penyempurnaan. Jadi contohnya itu ada bagian yang melingkar, itu nanti akan menjadi platform yang melingkar di mana orang bisa berfoto dengan Bajo. Ada cerita yang menarik sebenarnya. Kemarin pada saat kami presentasi ke Badan Otorita Labuan Bajo, mereka bertanya, kalau misalnya kincirnya diganti dengan hal yang lebih ikonik apa gitu. Saya mengatakan bahwa dari awal kami ingin membuat bangunan yang ikonik, tapi saya tidak ingin orang berfoto dengan bangunan ini. Saya ingin orang memakai bangunan ini untuk memotret Bajo, untuk memotret keindahan Bajo dari puncaknya. Sehingga saya tidak ingin ada benda lain yang lebih ikonik dari Bajonya. Sehingga biarlah kincir ini saja yang menjadi elemen yang paling tinggi dari bangunan ini. Sehingga ini hasil pengembangan dari sayembaranya. Kincirnya tetap ada, tapi tipenya diganti karena ternyata kekuatan angin di Bajo tidak terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan kalau menggunakan teknologi yang tadi akan gagal, sehingga kami memilih untuk menggunakan teknologi yang baru ini yang lebih mudah digerakkan oleh angin dengan kecepatan yang rendah. Kemudian di sebelah kiri adalah bangunan untuk research center, sebelah kanan nanti akan menjadi bangunan publik, museum, perpustakaan, dan sebagainya yang bisa diakses dari jalan yang melingkar yang akan menjadi panoramik pedestrian ini. Kenapa bangunannya dibuat berpanggung? Karena kami ingin mengurangi sesedikit mungkin cut and fill di tanah Bajo yang sebagian besar dipenuhi oleh batu-batu. Sehingga nanti bangunan semua akan dibuat seperti sistem panggung di atas, dan aksesibilitasnya dibuat dengan menggunakan rem yang berputar yang membawa pengunjung ke beberapa tempat bagian yang penting. Nah, ini bagian bawah dari kincirnya, di bagian tengahnya. Kemudian bangunan tidak menggunakan AC, sehingga semua ruangan-ruangan di dalamnya semuanya akan naturally ventilated. Kemudian kincir yang di atas dengan reflecting pond yang sekaligus berfungsi sebagai tandon air, karena setiap tetes air hujan di sana berharga, akan ditampung di sini untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan bangunan ini. Dan ngomong-ngomong soal angin, memang saya selalu tertarik dengan hal-hal yang sturdy, ya, yang ringan, yang bagaimana layang-layang bisa terbang, padahal bentuknya sangat struktur, kotak, dan sebagainya. Dan benda yang ringan tapi kuat, tapi apa ya, mungkin berotot gitu, bangunan yang teguh, yang firm, yang firmitas. Sehingga ini kemudian mungkin cerita terakhir saya, bagaimana saya mendevelop sesuatu di Salatiga pada saat saya menemukan sebuah tanah yang lebarnya hanya 2,8 meter dengan panjang ke belakang 12 meter, dan kami ingin menjadikan ini sebuah bangunan. Kami mendapatkan izin untuk membuat bangunan 6 lantai, dan proyek ini sempat terbengkalai selama 1,5 tahun karena masih belum punya ide gitu, mau buat apa di situ, belum ada kebutuhan yang pasti, belum ada tantangan yang nyangkut di benak dan sebagainya. Sampai kemudian
selama pandemi ini karena saya tidak berani naik pesawat kemana-mana sepanjang Pulau Jawa, saya harus mengemudikan mobil sendiri, dan saya melihat sebenarnya jembatan-jembatan infrastruktur yang dibangun di sepanjang jalan tol itu menarik sekali. Saya harus bilang bahwa infrastruktur di Indonesia jauh lebih bagus daripada arsitekturnya. Karena infrastruktur di Indonesia sudah mencapai kematangan sedemikian rupa sehingga bangunan infrastruktur yang dimiliki Indonesia itu sesungguhnya sangat indah gitu, dan ini selalu kemudian selalu ada di benak saya, ini jembatan ini bagus sekali dibuat, itu seperti fungsinya sekali, kekuatannya pas, tidak ada ukirannya, tidak ada hal-hal yang tidak perlu, semuanya berguna, ada tutupnya untuk supaya orang tidak melompat ke bawah, kolomnya 3, kemudian kenapa ada celah itu karena itu adalah pre-stress dan sebagainya. Dan ini kemudian menggelitik saya untuk kemudian mendevelop tanah seluas 2,5 meter tadi menjadi sesuatu yang berotot, se-firm jembatan-jembatan ini. Bangunannya 6 lantai, bagian bawahnya 2,5 meter, kemudian lantai 2-nya 2,8 meter, kemudian atasnya menyempit lagi. Ini sesuai dengan saran konsultan struktur supaya bangunannya bisa menjadi lebih kuat dan tahan terhadap puntir. Kemudian finishingnya nanti di samping beton, penutupnya kami akan menggunakan membran sehingga bangunan menjadi lebih ringan dan bisa menggerakkan angin karena letaknya tepat bersebelahan dengan gang. Tampilan di depannya seperti ini dengan lagi-lagi dengan turbin nanti di atasnya untuk membangkitkan listrik. Kalau dilihat skala orangnya, bangunan menjadi sangat kecil, sangat kurus, dan ini sekarang sudah mencapai lantai paling atas sebenarnya. Tadinya 6 lantai, kemudian dijadikan 7 lantai karena kami memerlukan banyak sekali ruang untuk area servis di atasnya. Tapi kalau bisa dilihat bawahnya sempit 2,5 meter, kemudian mengembang 2,8 dan menyempit lagi di atas, dan ini saya rasa menjadi slide saya yang terakhir untuk menjelaskan bagaimana arsitektur saya sebenarnya adalah sebuah jawaban atas hidup saya yang bermain, hidup saya yang melihat, hidup saya yang membuat kue, hidup saya yang bermain layangan dan sebagainya. Dan kalau itu dibilang sebuah metode desain, saya tidak tahu, tapi saya hanya berharap semoga teman-teman di sini, semua arsitek di sini juga akan memiliki kesempatan seperti saya untuk memiliki waktu yang lebih banyak untuk bermain, untuk memasak, untuk melihat, untuk mengemudikan lebih perlahan hidup ini sehingga kita bisa mencapai hal-hal yang menyenangkan dan lebih berguna bagi orang sekitar kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Arindra atas presentasinya, sangat-sangat menginspirasi, Pak. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau discuss sama kita bisa langsung angkat tangannya biar ntar bisa ngobrol di sini sama kita. Di sini sudah ada Alifa Nurul, Mbak Arifah Nurul. Halo. Mbak, mic-nya mati ya? Saya hitung sampai 5 ya, kalau nggak ada beralih ke orang lain. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kepada Pak Ahmad Hashim yang mengangkat tangan. Pak Ahmad Hashim. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Kepada Chani Sutikno. Kami persilakan. Halo, Pak Chani. Mungkin ada masalah dengan speaker ya, jadi
nggak ada suara. Heeh. Ya teman-teman kalau mau nanya bisa di Q&A di bawah sebelah kiri ya. Juga bisa nulis di kolom situ. Kami masih membuka eh, forum sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung atau diskus langsung nih sama Pak Ari. Pak Ari, saya ingin bertanya sih sebenarnya. Eh, Pak Ari ini kan awalnya dari membuka Aboda itu di Jakarta ya. Ya, betul. Eh, jadi mengapa pindah ke Salatiga itu mungkin ada inspirasi apa gitu Pak? Pindah ke sana. Kadang-kadang orang harus membuat perubahan dalam hidupnya untuk kemudian mengharapkan sesuatu yang baru dalam karyanya sih. Jadi kebetulan saya mungkin sudah 20 tahun bekerja di Jakarta, dan Abode sudah berjalan seperti yang saya bayangkan, dan sudah bisa dikendalikan dari jauh. Dan saya dari dulu selalu ingin tinggal di tempat yang tidak banyak orang, tidak banyak mobil, tidak 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 banyak noise dan sebagainya. Dan saya memilih Salatiga. Tapi saya tetap mengendalikan Abode, saya tetap memiliki proyek-proyek dengan Abode. Di samping saya juga pursue interest lain dengan proyek-proyek yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi sebenarnya menurut saya perubahan itu adalah sesuatu yang paling hakiki ya dalam hidup. Sehingga sebelum kita diubah, kita harus bisa mengubah dulu gitu. Kita jangan membiarkan diri kita diubah sama orang, ya kita ubah dulu aja, nanti orang yang ngikutin kita kalau saya prinsipnya gitu, kalau bisa gitu. Sehingga dengan pindahnya saya ke Salatiga ini, kemudian saya melihat beberapa teman kemudian ada yang tertarik untuk pindah ke kota kecil. Beberapa orang yang dekat dengan saya, contohnya ada supir saya, ada teman saya mulai ikut pindah ke Salatiga. Jadi menurut saya itu jadi menarik gitu ya, karena bagaimana kita tidak hanya menjadi objek, tapi kita juga bisa menjadi penggerak buat sekitarnya untuk membuat sesuatu yang baru. Walaupun kalau ditanya terus nanti mau jadi apa di Salatiga, ya belum tahu juga gitu ya, karena seperti saya bilang tadi, ujungnya itu kadang-kadang ya tidak semua orang, tidak ada orang yang bisa tahu kan ujungnya dari semua ini apa gitu. Tapi menurut saya bergeraknya saya ke kota kecil ini semoga bisa menggerakkan hal-hal lain yang selama ini mengiringi perjalanan berarsitektur saya. Dan itu apa entah, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Iya Pak. Berarti sangat nyaman dengan kehidupan yang sekarang ya Pak? Betul. Iya, pindah. Berbeda jauh kah Pak? Gimana bisa ceritain pengalamannya sih Pak? Gimana perbedaan antara tinggal di kota besar dengan di kota yang sekarang Bapak tinggalin ini? Bedanya yang satu besar, yang satu kecil. Perbedaan selain itu. Ritme hidup kita lebih bisa dikontrol. Jarak lebih dekat, sehingga dengan jarak lebih dekat kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih baik. Kita juga bisa memiliki banyak waktu untuk melihat. Itu adalah hal yang paling saya sukai sebenarnya, dan punya banyak waktu untuk berpikir. Walaupun untuk orang dari kota besar, dari Jakarta, dari Medan, pasti akan sulit sekali untuk memiliki ritme yang baru, karena tidak mudah. Mungkin jam biologis kita sudah 20 tahun terbiasa dengan ritme yang tinggi, dan tiba-tiba kita bisa punya waktu untuk bersantai. Kadang-kadang kita merasa berdosa gitu ya, kok saya jadi nggak ngerjain apa-apa gitu. Tapi sebenarnya yang harus dikerjakan sudah selesai gitu ya, karena waktunya di sini karena jarak yang berdekatan tadi, kita bisa banyak menghemat waktu. Jadi sebenarnya itu keuntungan untuk tinggal di kota kecil sih. Dan saya juga baru menyadari bahwa sebenarnya ternyata kita tidak perlu mall terlalu banyak ya dalam hidup kita. Kita juga tidak perlu bioskop yang terlalu banyak dalam hidup kita. Kalau kita mau nonton, contohnya di Salatiga kita bisa pergi ke kota kecil yang paling dekat, ke kota besar terdekat di sini hanya 40 menit, ke Semarang, kita bisa nonton dan sebagainya. Dan kita kan nggak perlu belanja ke mall setiap hari ya. Kebutuhan hidup kita sehari-hari bisa dipenuhi dengan
apa yang ada di sekitar kita itu. Nah, itu iya pasti akan mendatangkan banyak perubahan lah sebenarnya. Salah satu perubahannya adalah sekarang saya kalau ke kota besar, teman-teman saya bilang sekarang saya sering bengong. Eh, Terutama arsitek kota besar yang namanya Riri. Nah, Riri itu mengatakan sekarang saya kalau ke kota besar, saya jadi sering bengong. Saya bilang, ya jelaslah bengong selama 2 bulan saya ngeliat apa-apa. Tiba-tiba di Jakarta saya bisa melihat hal yang indah, yang bentuknya aneh, dan sebagainya. Saya tentu menikmatinya sambil bengong. Kan? Ya Pak, ini ada yang mengangkat tangan, Kak Karisma Maulida. Kepada Kak Karisma Maulida, waktu dan tempat kami persilakan. Sepertinya ada yang salah dengan... Halo, kedengeran nggak? Iya, Kak. Akhirnya. Halo, Pak. Kayaknya reunian ini ya. Apa kabar? Ada kata akhirnya. Kabar baik, Karisma. Sebenarnya aku coba nanya aja sih, supaya yang tadi ngecek surya ada masalah dari speaker atau enggak. Tapi anyway, mari mumpung lagi ada kesempatan nih, aku boleh nanya kan? Boleh. Tadi kan sempat dibahas ya tentang bagaimana ritme hidup jadi berubah. Yang awalnya di kota besar, mungkin schedule-nya selalu pack, terus tiba-tiba berubah jadi kita bisa main layangan lah, jalan ke pinggir sungai lah, gitu. Nah, pertanyaanku tuh sebenarnya simpel sih. Dengan Pak Ari yang tetap menghandle Abodai dan segala macam proyeknya dari mungkin di seluruh Indonesia atau mungkin di Asia, aku nggak tahu ya proyeknya Abodai mungkin sampai Asia Tenggara kah gitu. Gimana sebenarnya? Kan itu kan ada masa transisi nih pasti Pak Ari kan. Nah, dalam menghadapi masa transisi itu kan pasti ada banyak challenge-nya, terus ada banyak yang harus di-adjust. Boleh nggak sih diceritain itu bagaimana perjalanannya adjustment dari yang bahkan kita aja mungkin yang belum 20 tahun pengalaman kerja di kota besar aja mungkin udah sering suka burn out dengan jadwal daily activity kita. Nah, itu gimana caranya Pak Ari biar bisa akhirnya transisinya tuh bisa smooth gitu dengan tetap bisa menghandle project-project existing maupun project-project barunya Abode atau mungkin yang lainnya gitu. Boleh di-share nggak? Thank you. Terima kasih. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Septi? Iya, Pak, silakan. Sebenarnya pertanyaan tertulis juga banyak ya, cuma nanti saya jawab satu-satu. Iya. Sebenarnya adjustment itu menjadi sesuatu yang menarik ya, karena seperti saya bilang tadi, saya mencoba mengadjust supaya saya bisa hidup lebih slow. Banyak teman-teman saya menuduh bahwa saya sudah pensiun gitu. Awalnya saya pikir juga akan begitu, saya hidup lebih perlahan dan sebagainya. Tapi ternyata nggak juga gitu ya, karena saya masih punya jadwal, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya hal-hal yang harus dikerjakan dan harus selesai dalam tenggat waktu tertentu. Tapi perbedaannya adalah saya bisa mengatur itu semua supaya saya tidak harus membaginya dengan perjalanan yang jauh gitu ya. Hidup di kota besar seperti Jakarta itu kan sebenarnya problemnya adalah bahwa untuk mencapai satu titik ke titik yang lain kita harus punya traveling time. Satu tempat harus bisa dicapai dalam waktu 40 menit. Sehari kita harus mencapai misalnya 3 tempat. Pulang pergi kita sudah menghabiskan berapa itu? 240 menit. Itu berapa jam gitu ya. Nah, 240 menit ini instead of kita pakai untuk duduk di mobil dan membaca dan merusak mata kita karena bacanya goyang-goyang, nah itu saya manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lain. 240 menit itu kalau dalam hitungan jam kan adalah 4 jam. Nah, kadang-kadang pada masa awal saya berpikir, kok jam 4 pekerjaan saya udah selesai gitu. Saya masih punya 4 jam lagi nih gitu. Dan 4 jam lagi ini saya harus ngapain gitu. Waktu saya mulai membaca, saya mulai main dan sebagainya, saya sempat merasa berdosa gitu karena saya belum jamnya selesai tapi udah main gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya itu hal yang lumrah ya karena 4 jam itu adalah saving yang saya dapat dengan saya pindah
dan mengatur ritme di tempat yang baru ini. Jadi saran saya sih kalau ingin mengadjust hidup pun hitungannya harus ada gitu, hitungan jamnya, supaya kita tidak merasa berdosa-dosa amat. Walaupun lately ada upaya lagi untuk mengisi 4 jam itu dengan hal yang lain, tapi coba saya hindarin. Gitu. Sehingga saya tetap akan punya kehidupan yang menurut saya akan jauh lebih sehat. Dan semoga ini bisa memberikan insight ya ke teman-teman semua bahwa ternyata melakukan perubahan, terutama tempat tinggal itu bisa membawa kesegaran yang baru ya. Saya merasa bahwa saya jadi punya banyak waktu buat berpikir, karena saya juga membatasi untuk tidak nonton TV, terutama di masa seperti ini. Kemudian saya juga membatasi waktu untuk tidak bertemu dengan orang dan sebagainya, dan itu mendatangkan hal-hal baru yang selama ini mungkin kita tidak pernah sadari. Saya membayangkan suatu saat nanti kota-kota di Indonesia, di Jawa, akan dipenuhi dengan nukleus kreatif yang baru gitu, arsitek, desainer, fotografer. Waktu itu saya sempat berpikir, saya di Salatiga saya mungkin akan menjadi satu-satunya makhluk aneh yang bekerja dalam dunia kreatif. Ternyata enggak juga. Minggu lalu saya baru bertemu dengan seorang fotografer produk. Bayangkan, fotografer produk di Salatiga yang jadwalnya penuh. Gitu. Jadi dia mau motret produk untuk ditampilkan di media sosial dan sebagainya. Itu tuh menarik sekali loh. Dia belum merambah ibu kota, dia belum merambah kota besar. Bagaimana dia bisa tinggal di sini dan sustain hidupnya, nyaman, melakukan pekerjaan kreatif, hobinya, motret, dan hidup sehari-hari ditunjang oleh hobinya itu. Jadi menurut saya percaya suatu saat nanti kota-kota kecil, desa-desa di Indonesia akan dipenuhi orang-orang sejenis. Orang-orang kreatif ya, Pak. Begitu, Karisma. Oke, Pak Ari. Thank you ya. Ya. Iya, Pak. Saya mau membacakan beberapa pertanyaan ya, Pak. Boleh. Pertanyaan pertama dari Dedi Saripudin. Maaf, Pak, saya mau bertanya, untuk rumah Bapak tadi dikatakan rumahnya itu banyak cahaya masuk sehingga bisa melihat keluar maupun ke dalam. Dan juga tidak memakai gorden. Apakah itu tidak mengganggu aspek privacy? Gimana tuh, Pak? Ya, kebetulan, terima kasih Pak Dede pertanyaannya. Kebetulan saya dikaruniai lahan yang cukup luas, sehingga tidak ada isu dengan privacy kalau rumah saya terbuka keluar. Ya, paling yang terlihat hanya ada tukang kebun, ada mbak yang nyapu halaman, dan seterusnya gitu ya. Ya kalau malam mungkin ada hal-hal yang saya tidak bisa lihat, ya dia tidak tahu juga gitu ya. Tapi masalah privacy selama ini tidak menjadi isu. Yang menjadi isu justru sebenarnya adalah bukan di transparansinya, tapi justru di pilihan saya untuk tinggal di rumah kayu. Karena di tempat dengan tanah yang lembab seperti di Salatiga ini, serangga menjadi makhluk yang sangat dimuliakan ya. Jadi banyak serangga yang creepy crawler itu banyak sekali ya. Ada laba-laba dan sebagainya. Yang awal-awal tuh kaget gitu, tiba-tiba di atas ada laba-laba, tiba-tiba di lantai dapur ada kelabang dan sebagainya. Tapi ya itu bisa diatasi, dan menurut saya itu jadi ya saya bukan orang yang penakut ya dengan hewan, sehingga menurut saya itu bisa saya atasi. Tapi memang rumah ini menjadi sangat personal gitu, karena tidak semua orang kemudian akan bisa nyaman di rumah saya. Tidak semua orang misalnya yang pernah tinggal di rumah saya nyaman untuk bisa melihat keluar dan dilihat dari luar, karena mereka mungkin biasa dengan korden dan sebagainya ya. Yaitu tadi ini hal yang mungkin tidak bisa diulang untuk klien, untuk orang lain, karena setiap arsitek, setiap orang, terutama rumah tinggal, saya rasa berhak untuk memiliki cap pribadinya masing-masing. Jadi ya ini saya gitu ya, yang nggak apa-apa dilihat dari luar dan sebagainya, tapi orang lain tidak bisa ya sah-sah saja. Begitu jawaban saya buat Pak Dede. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak.
Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Arifa Aprilia. Izin bertanya. Perkenalkan saya Arifa dari Aceh. Saya adalah mahasiswa baru jurusan arsitektur. Saya ingin bertanya, adakah skill atau kemampuan yang penting dipersiapkan sebelum memasuki dunia perkuliahan khususnya di jurusan arsitektur? Terima kasih Pak atas jawabannya. Anda harus mengasah Ada soft Bapak? skill Anda. Soft skill itu ada seperti ada kemampuan berbicara, kemampuan bergaul, kemampuan menyelesaikan masalah, dan untuk bisa melakukan itu semua, seperti tadi saya bilang, Anda harus open minded. Open minded itu artinya Anda tidak boleh belum sudah membatasi diri dengan pagar-pagar yang membuat langkah kita jadi sempit. Pagar itu biasanya membuat diri sendiri, masalahnya. Kita melihat sesuatu, nggak suka kita pagerin. Kita melihat sesuatu, nggak usah kita pagerin. Nggak bisa seperti itu. Menjadi arsitek itu harus, kalau di dunia olahraga itu harus sportif gitu ya. Olahraga itu tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Sama di arsitektur juga, kalau mau berhasil, ya Anda harus membebaskan diri Anda dari semua kungkungan pagar-pagar yang sebenarnya hanya buatan manusia itu. Nah, itu skill yang harus diasah tuh itu gitu. Karena kalau kemampuan teknis saya rasa pada saat seseorang memutuskan untuk masuk ke dunia ini, masuk ke kuliah arsitektur, dia pasti sudah punya paling tidak sedikit kemampuan estetik, sedikit kemampuan teknis. Nanti di dalam tuh diajarin lagi. Nah, yang kita harus asah justru hal-hal yang tidak diajarin di dunia kuliah ini gitu. Itu tadi soft skill Anda harus diasah. Sering nonton, sering dengerin musik. Kalau ditanya YouTuber yang terbaru siapa, harus tahu kayak gitu. Jadi jangan hidupnya belajar terus, jangan gitu, karena menurut saya itu nggak menarik ya. Tidak ada biro yang mencari arsitek dengan IPK 4. Itu jawaban saya. Iya, Pak. Ini Pak ada pertanyaan dari Kanza Ulfa Amirah. Terima kasih Pak Ari. Saya ingin bertanya, dalam desain apakah ide bentuk itu lebih diutamakan terlebih dahulu daripada analisa dan sebagainya? Saya banyak melihat makna-makna tersendiri dari desain Pak Ari. Apakah pemaknaan desain itu penting? Makna desain dari arsitek sendiri atau makna desain dari klien lebih penting? Tahap mendesain Pak Ari, pattern-nya sepertinya apakah kurang lebih setelah 20 tahun berkarir bagaimana ya Pak? Seperti itu. Banyak pertanyaannya Pak. Ya, Kansa, terima kasih pertanyaannya. Kansa ini banyak sekali pertanyaannya dan pertanyaan juga mengandung kata-kata yang berat-berat semua. Kata-katanya Kansa ini adalah ciri khas arsitek yang mungkin baru menapaki dunia ini ya. Mereka suka dengan bahasa-bahasa yang berat, bahasa-bahasa yang penuh makna, bahasa-bahasa tentang analisa dan sebagainya. Saya ingin menjawab secara global ya, kan saya. Dalam arsitektur, karena arsitektur itu adalah sebuah objek yang akan dipakai oleh manusia. Yang terpenting masih tetap fungsi. Dan fungsi ini kalau dalam arsitektur ya wadahnya adalah ruang. Kalau ruang itu kemudian bisa menjadi bentuk yang menarik, itu menurut saya adalah sebuah bonus yang kita harus pursu, kita harus kejar gitu, bahwa bonusnya harus menarik. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita kan harus dapat pahala nih. Pahalanya itu bentuk ini gitu. Bentuk itu adalah sebenarnya akhirnya bukan awalnya. Kenapa kalau di presentasi saya tadi kemudian saya menunjukkan kue pancong, saya menunjukkan ini dan sebagainya. Itu karena saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan seorang arsitek itu akan selalu ada hal-hal yang selalu dibawa dalam dirinya. Dari masa lalunya, dari masa kecilnya, dan sebagainya. Yang secara tidak sadar akan kembali terus pada saat dia membuat sesuatu. Dan setelah 25 tahun, setelah 35 tahun, saya melihat hal-hal itulah tadi yang saya sebutkan dalam presentasi saya yang keluar terus gitu. Ada soft edges, ada kue pancong, kue favorit saya. Terus ada singkong dan sebagainya, dan itu menurut saya adalah sebuah cerita yang menarik. Coba bayangkan kalau presentasi saya tadi diawali dengan analisa bentuk.
wah baru 2 menit semua udah off semua gitu. Kalau cerita saya tadi diawali dengan makna dari bentuk lingkaran, wah mungkin yang bertahan tidak akan sebanyak ini. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi ya, yang masih jadi mahasiswa ya. Jadi bahwa kemampuan ini juga harus diasah. Bagaimana kita membawakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa didengarkan, bisa dipelajari, regardless apapun itu isinya gitu ya. Tapi dari situ kita bisa mendapatkan banyak hal. Sebenarnya itu sih Kansa intinya. Jadi kalau ditanya apakah yang memaknai desain saya klien atau saya gitu. Ya bareng-bareng gitu ya. Karena arsitektur itu kan produknya bersama. Produknya klien, produknya arsitek. Ya kalau cuma salah satu ya itu tadi. Menurut saya banyak arsitek yang punya privilege untuk punya klien dengan dana tidak terbatas, punya klien dengan waktu yang tidak terbatas. Tapi lebih banyak lagi arsitek yang harus terlibat dengan dana terbatas, waktu terbatas, site yang kecil, keterbatasan material dan sebagainya. Dan itu menurut saya adalah arsitektur yang sesungguhnya, yang memaknai arsitek dan klien. Begitu. Mungkin jawaban saya tidak terlalu menjawab, tapi saya yakin akan menjawab sedikit. Sudah menjawab sekali, Pak. Pak, satu pertanyaan lagi ya yang saya rangkum ini. Dari Hashim dan Andika Salman. Apuan Pak, karena saya masih awam untuk arsitektur, apa tahap awal untuk belajar arsitektur dan aplikasi apa yang direkomendasikan untuk belajar arsitektur pada tahap awal? Sedangkan dari Mas Andika, Andika mahasiswa arsitektur tingkat akhir, apakah ada saran untuk memilih studio setelah lulus? Mungkin dia mau bareng ke Abodai kali ya Pak, mau join ke Abodai. Gitu Pak. Tadi pertanyaan yang pertama tadi dari siapa? Dari Ahmad Hashim, Pak. Oh, Ahmad Hashim, ya. Aplikasi apa yang? Iya, Bapak pakai aplikasi apa ini? Apa ya? App saya Instagram. Promo Instagram. Apa ya? Saya tidak tahu ya, pertanyaan ini mungkin tidak tepat buat saya. Karena seperti saya ada lihat tadi, saya banyak menggunakan tangan untuk mewujudkan ide-ide saya. Kemudian dari tangan itu bisa menjadi bangunan, bisa menjadi animasi dan sebagainya. Tentu itu dengan campur tangan orang lain. Kalau saya ditanya kemudian tahap awal untuk belajar arsitektur, ya Anda harus mengajari tangan Anda untuk bisa lebih terampil berarsitektur. Tangan loh, bukan ini loh, tangan. Bukan aplikasinya ya Pak. Aplikasinya, tangan Anda harus bisa menggambar, tangan Anda harus bisa menulis. Tulisan saya jelek. Saya juga tidak pandai menggambar gitu, tapi saya paling tidak bisa mengungkapkan ide dari gambar. Saya tidak bisa sketsa yang seindah teman-teman arsitek saya, tapi saya bisa membuat gambar-gambar saya dikerjakan. Saya bisa membuat gambar-gambar saya dibangun. Sehingga kadang-kadang saya berpikir untuk beberapa proyek memang kadang-kadang tidak perlu dibuatkan gambar, karena kadang-kadang kemampuan yang dipakai untuk membangun proyek itu mungkin terbatas. Sehingga tidak ada gunanya kita membuat gambar yang lengkap kalau tidak ada yang membaca gambar kita, ya kan? Sehingga balik lagi yang kita harus asah adalah keterampilan tangan, supaya bagaimana apapun materinya, apapun yang ada di situ, kita bisa pakai untuk menjelaskan desain kita kepada orang untuk kemudian akhirnya dibangun. Rasanya itu sih ya, yang harus dipersiapkan dalam tahap awal. Aplikasi tangan. Mungkin dari aplikasi komputer, Bapak gunain apa ya Pak? Penasaran juga nih. Saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint artinya the power of my point. Jadi kalau saya tinggal tunjuk, saya boleh nggak pakai ini buat gambar. Sebenarnya sejujurnya saya tidak menguasai apa-apa. Jadi saya mungkin bisa AutoCAD ya, saya bisa bikin layer di AutoCAD dan sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan arsitektur, itu adalah gambar teknik. Gambar arsitektur itu adalah sesuatu yang bernyawa ya, sesuatu yang berjiwa. Jadi sebenarnya CAD itu tidak mewakili arsitektur karena dia tidak punya nyawa. Gitu. Nah, menurut saya, jadi kalau ditanya aplikasi saya untuk membantu arsitektur saya apa ya, PowerPoint. Poin saya justru malah punya nyawa karena bisa nyuruh orang. Gitu. Iya Pak. Itu buat teman-teman ya, jangan terpaku sama aplikasi. Iya. Seperti saran Pak Ari tadi ya. Pak, ini tadi dari Andika, dia
biro, mungkin dia mau bergabung ke biro Bapak kali ya. Apa ada saran untuk memilih studio setelah lulus? Ya, Anda harus memilih biro yang sesuai dengan apa yang Anda suka. Sekarang Anda dimanjakan sih dengan banyaknya biro di Indonesia ya. Di Medan aja ada banyak biro yang Iya, bagus-bagus. banyak, Pak. Ya, seperti ada apa ya? eh, Ada Med Arsitek dari tim kami, Pak. ada Simon Doni Studio. ada Simon Banyak. Doni, ada Doni dan Simon. Yes, Simon dan Doni. Pak. Anda harus memilih studio yang tepat sesuai dengan karya-karya apa yang Anda lihat dari studio itu. Karena menurut saya studio pertama Anda akan menentukan bagaimana langkah Anda berikutnya nanti di dunia ini. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak memilih studio yang tepat sehingga habis dia magang, terus nanti dia akan quit dari dunia arsitektur dan memilih profesi lain. Ada juga orang yang awalnya tidak ingin menjadi arsitek, kemudian dia tepat memilih biro yang dia pilih untuk bekerja, dan dia akhirnya melanjutkan profesi arsitektur ini. Itu cerita yang umum ya. Jadi saran saya Anda harus membuka mata, telinga dan hati sebanyak-banyaknya sih untuk memilih studio. Jangan hanya milih studio yang keren, jangan hanya milih studio yang media sosialnya ramai. Followersnya banyak. Jangan hanya yang memilih yang followersnya banyak. Jangan hanya memilih studio yang prinsipalnya tiap hari bergaul dengan YouTuber dan sebagainya. Enggak, harus sangat selektif pada saat memilih studio yang Anda pilih supaya Anda bisa mendapatkan sangkar yang tepat untuk membesarkan Anda nanti. Oke, Pak. Pak, ada satu pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan request dari teman-teman di sini. Mau tanya, Pak, arsitek idaman Pak Indra siapa ya? Dari Pak Naskur juga mewakili kami. Siapa nih, Pak? Nggak ada yang mungkin berubah-ubah ya. Mengidolakan diri sendiri nggak, Pak? Nggak boleh. Nggak ya, boleh. Nggak boleh sih, sebenarnya nggak ada yang melarang ya. Sebenarnya nggak ada yang melarang. Cuman saya pikir belum. Saya begini, arsitek itu kan mereka juga berproses ya, mereka selalu berubah. Jadi kadang-kala ada arsitek yang tadinya saya suka, kemudian karyanya berubah, kemudian nggak suka, kemudian saya berubah. Jadi kalau ditanya dalam satu periode tertentu siapa yang saya suka, jadi susah menjawabnya karena ya setiap periode berubah-ubah. Ya mungkin bisa dibilang saya belajar dari banyak orang sih. Saya itu tadi, saya mencoba untuk membuat diri saya dikelilingi oleh orang-orang yang lebih pintar, lebih berwawasan luas, sehingga saya juga bisa ikutan pintar gitu, bisa ikutan punya wawasan yang luas. Dan itu selalu saya lakukan. Di Abode itu sekarang arsitek ada 30 orang, 35 orang. Itu mereka semua jauh lebih pintar dari saya. Umur mereka baru 25 tahun, baru 26 tahun. Portfolio mereka bangunan tinggi, bangunan publik, dan sebagainya. Saya membayangkan saya sendiri, waktu saya masih umur 26 tahun, waktu itu saya masih belum berpikir untuk bekerja dengan serius gitu ya, masih lebih banyak masih lebih banyak main dan sebagainya. Saya baru berpikir serius untuk menggeluti profesi ini di usia saya 35 tahun. Jadi saya selalu memandang anak-anak muda sekarang memang jauh lebih hebat. Dan oleh karena itu saya memilih untuk dikelilingi yang muda-muda, yang pandai-pandai, supaya paling nggak saya nggak ketinggalan zaman. Karena menjadi arsitek itu yang paling penting adalah untuk tetap menjadi relevan. Jangan sampai nanti setelah kita berusia sekian kita dilupakan orang, karena karya kita nggak relevan dengan zaman dan sebagainya. Jangan. Kita harus ikut terus perkembangan zaman. Kita harus paham apa kebutuhan yang terkini. Kayak contohnya kemarin saya sedang membuat satu bangunan, harus ada interiornya. Kemudian saya mencoba mencari tahu, meriset apa yang disukai anak-anak zaman sekarang dan sebagainya. Dan saya shock melihat bahwa sekarang generasi muda sangat menyukai warna-warna iridescent, warna-warna yang rainbow, yang cahaya yang bercampur dan sebagainya. Yang tadinya mungkin tidak pernah terpikir ya di dalam kasanah ruang dan arsitektur saya, tapi mau tidak mau saya harus berpikir tentang itu untuk membuat karya saya akhirnya harus tetap selangkah dengan perkembangan zaman gitu. Atau mungkin malah selangkah lebih maju kalau mungkin ya. Gitu. Jadi jawabannya tidak ada satu spesifik arsitek yang menjadi panutan saya.
Iya. Pak Ari, terima kasih kami ucapkan untuk materinya, untuk diskusinya dan waktunya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk kami, rekan-rekan dan para arsitek muda dan kita semua tentunya di sini. Di lain waktu, jika ada kesempatan, semoga kita bisa discuss dan sharing kembali ya Pak Ari. Terima kasih atas undangannya jauh-jauh dari Medan. Semoga nanti di waktu yang dekat saya tidak hanya bisa mengunjungi Anda secara virtual, tapi juga secara luring ya. Saya sudah kangen ke Medan. Saya sudah kangen makanan di Medan. Jadi semoga kondisi ini segera membaik. Terus kita semua juga harus tetap bertahan dengan semua keterbatasan ini. Ini dunianya arsitek nih, semuanya terbatas. Kita harus tetap bertahan karena saya yakin ini akan menghasilkan saringan bagi orang-orang yang terbaik dan semoga kitalah orang-orang itu. Ditunggu kunjungannya untuk ke Medan ya Pak setelah pandemi ini. Baik, naik pesawat pribadi ya biar nggak bercampur dengan orang lain. Insya Allah Pak. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Dina. Terima kasih Septi dan semuanya. Terima kasih Pak. Ya.